Sekali lagi selamat pagi semuanya. Mengawali renungan singkat pada pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk flashback ke tahun 1992. Ya, tahun 1992, mungkin adik-adik kita adik-adik kita pasti belum ada yang lahir ya, tahun 92. Gereja ini pun juga belum ada. Jadi tahun 92 pada saat Olimpiade Barcelona ya, kalau Anda masih ingat, siapa pemenang medali emas pertama dari Indonesia? Adalah Susi Susanti ya. Jadi Susi Susanti ini meraih medali emas yang pertama bagi Indonesia di Olimpiade Barcelona tahun 92 untuk cabang tunggal putri dari badminton atau bulu tangkis. Jadi ketika bola yang terakhir itu menyentuh bidang lawan dan Susi Susanti dinyatakan menang, hal pertama yang ia lakukan ketika seluruh mata penonton di Barcelona melihat, bahkan jutaan orang ya menonton di TV. Ada yang nonton di TV waktu itu? Ada? Gak tahu? Lupa? Iya, saya masih ingat. Mengapa? Karena setelah dia menang, hal yang dia lakukan adalah ia membuat tanda salib ya. Dia dengan bangga, dengan mantap, dia membuat tanda salib tengah-tengah lapangan bulu tangkis, disaksikan oleh jutaan penonton yang ada waktu itu. Ya, hal ini menarik bagi saya. Waktu itu saya masih kecil, masih SD. Saya belum mengerti apa itu, tapi ketika saya renungkan, ini adalah hal yang luar biasa. Ya, bagi saya dan juga saya sempat nonton interviewnya ya, mengapa Susi Susanti ini berbuat demikian. Karena ia ingin mempersembahkan kemenangannya kepada Tuhan. Kemenangan yang ia raih bukan karena usaha dia semata, tapi karena Tuhan. Jadi di balik kerja kerasnya, latihannya, dia ini sudah berlatih bulu tangkis dari usia 6 tahun ya. Setiap hari ia berlatih dengan tekun, jatuh bangun, mengalami cedera ya, kelelahan, mengikuti perlombaan demi perlombaan hingga bisa berangkat ke Olimpiade. Semua kelelahan itu terbayar lunas ketika ia menang dan ia persembahkan kemenangannya kepada Tuhan. Jadi bagi Susi Santi adalah salib Tuhan adalah lambang kemenangan. Tak peduli seberapa banyak penderitaan, kesusahan yang ia alami, tapi pada akhirnya salib Tuhanlah yang menang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita pasti yang hadir di sini, semakin dewasa kita, semakin berumur kita, pasti punya cerita perjuangan dalam hidupnya masing-masing. Entah itu kisah perjuangan yang menyenangkan, penuh kemenangan maupun cerita kegagalan. Tetapi apapun cerita hidup Anda, kegagalan maupun keberhasilan, pertanyaannya sudahkah kita ini mempersembahkan kepada Tuhan? Sudahkah kita memandang salib Yesus sebagai lambang kemenangan kita? Hari ini gereja memperingati pesta pemuliaan salib Yesus ya. Peristiwa ini secara sejarah berawal dari tahun 320 ketika Santa Helena menemukan salib Yesus ya. Ketika Santa Helena berziarah ke Yerusalem, ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari salib Yesus. Dan ketika ditemukan ada 3 buah salib Yesus. Ada 3 buah salib karena waktu itu Yesus disalibkan di antara 2 penjahat. Untuk menentukan mana salib yang asli atau salib Yesus, bagaimana caranya? Mereka membawa orang sakit, wanita yang sakit, dan juga orang yang sudah baru meninggal. Ketika orang sakit itu menjamah, pertama yang kedua nggak sembuh, pertama nggak sembuh, yang kedua nggak sembuh, dan terakhir ketika ia menjamah salib Yesus ia sembuh. Demikian juga diletakkan jenazah orang yang meninggal di salib itu dan jenazah itu orang itu bangkit kembali. Jadi kalau kita mau sembuh ya, kita mau yang mati mau bangkit lagi, cari salib Yesus ya. Di mana salib Yesus sekarang? Ada di mana? Ya, salib Yesus itu sekarang sudah dibagi dalam beberapa bagian dan ditanam di beberapa gereja di Eropa. Jadi waktu itu untuk menghindari pencurian, Vatikan atau gereja memutuskan untuk membaginya menjadi beberapa bagian
dan ditanam sebagai pondasi di beberapa gereja di Eropa ya. Jadi salib Yesus sudah tidak bisa kelihatan dan salib Yesus yang sesungguhnya ada di hati kita, di dalam hidup kita ya. Salib Yesus ada di hati kita dan bagaimana kita mau menghayatinya, inilah pesan Injil dalam bacaan Injil hari ini, dalam pesta salib suci ini. Apa makna salib dalam hidup kita? Kalau dalam hidup kita hanya mencari kesuksesan, keberhasilan tanpa mempersembahkannya kepada Tuhan, maka kita akan jatuh dalam kesombongan. Mari kita satukan segala suka duka, kegagalan maupun keberhasilan kepada Tuhan. Keberhasilan bukan selalu sembuh dari penyakit, keberhasilan bukan hidup tanpa masalah, keberhasilan bukan selalu berhasil dalam sekolah, dalam studi, dalam bisnis, tetapi apapun yang kita alami, ada Tuhan yang selalu kita bawa. Ada salib Tuhan yang selalu ada dalam hati kita, mau kita bawa. Sehingga pada akhirnya kita ini mau membawa salib hingga akhir hidup kita. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita menghadapi masalah, apakah kita lari dari kenyataan ataukah kita lari supaya menang? Jangan lari dari kenyataan, tapi berlarilah untuk menang. Kalau kita lari dari kenyataan, artinya kita mundur ke belakang. Tapi kalau kita mau berlari untuk menang, kita maju bersama Tuhan untuk mencapai kemenangan, sekalipun kita harus memanggul salib. Susi Susanti bisa menang dan dengan bangga membuat tanda salib karena ia cinta kepada Tuhan, kepada imannya. Bagaimana dengan kita? Adakah cinta di dalam hati kita? Saya rasa kita semua punya cinta di dalam hati kita. Orang tua susah payah ya, terutama ibu-ibu ya yang baru punya anak kecil, kurang tidur, bangun tengah malam, menderita, susah payah hamil, melahirkan, semua itu akan terasa berat jika dilalui tanpa cinta. Tetapi karena orang tua cinta kepada anaknya, sesusah apapun ia jalani. Demikian juga dengan ayah yang mencari nafkah, seberat apapun pekerjaannya, pasti dilakukan dengan sukacita karena ia mencintai keluarganya. Sama kita yang adik-adik yang masih sekolah, sesusah apapun pelajaran di sekolah, kalau dia ada cinta kepada orang tuanya dan cinta kepada masa depannya, ia pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Sama halnya dengan saya, menjadi Romo itu tidak mudah ya, sekolahnya lama. Kalau tidak ada cinta kepada panggilan saya, maka saya tidak ada berdiri saat ini di depan Anda. Jadi mari kita, penderitaan boleh ada, kegagalan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, tapi kita semua jalani dengan cinta. Hal ini seperti kabar gembiranya hari ini, karena cinta Allah yang begitu besar kepada dunia, sehingga ia mengaruniakan putra tunggalnya, supaya kita semua tidak binasa. Sungguh cinta membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Tiada yang mustahil kalau ada cinta di dalam kita, dan cinta itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sudah disalib untuk menebus kita. Mari kita jangan lari dari kenyataan, tapi larilah untuk menang bersama Tuhan. Semoga demikian, Tuhan memberkati.